Halo semua, selamat datang di channel. Di episode Harta Berkasti 3 kali ini, aku akan membahas tentang ketika Islam bertemu dengan pengendalian langit dan bumi dalam fenomena viral hujan merah. Terima kasih telah menonton video ini, dan episode ini itu artinya kalian berkontribusi besar dalam kemajuan episode menarik lainnya di channel untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya tiap detik episode ini. Jadi di episode ini akan membahas tentang penyebab terjadinya hujan merah yang baru-baru ini terjadi di Pulau Kreta, Yunani. Kalian penasaran? Saksikan terus videonya. Ternyata hujan darah tidak hanya terjadi di bulan Maret 2026 di wilayah Yunani, tetapi juga di wilayah Spanyol, Portugal, Inggris, Prancis, dan juga Skandinavia. Dan di April 2026, ternyata hujan merah ini terjadi di wilayah Australia Barat, Jawa Barat, dan juga Eksima. Kalian harus tahu, ternyata hujan tidak selamanya bening di dunia ini. Ada juga hujan warna putih susu, warna hitam, warna merah, kuning, hijau, dan biru. Tergantung pada partikel asing yang ada di awan. Hujan merah itu bukan pertama kali yang terjadi di dunia ini. Tapi air yang berubah menjadi darah atau darah yang turun dari langit seperti hujan itu pernah terjadi di masa kepemimpinan Nabi Musa. Itu merupakan mujizat Nabi Musa dalam menghadapi Fir'aun. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika melihat fenomena mengerikan? Tentunya kita harus beristighfar dan juga meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari musibah ataupun azab yang pernah menimpa kaum Fir'aun ini. Menurut kalian, berapa lama sih durasi yang harus dialami untuk bertahan di hujan merah ini? Faktanya, itu tergantung meteorologisnya. Jadi, hujan merah yang pernah terjadi di dunia ini itu terjadi beberapa hari dan juga dalam jangka waktu yang paling panjang, yaitu 2 bulan lamanya. Wah, bayangin ya, kita harus bertahan di hujan merah yang warnanya merah, benar-benar ada partikel asing di dalamnya selama 2 bulan. Secara mitos dan faktanya, ternyata ada beberapa mitos yang menyatakan bahwa hujan merah yang turun dari langit ini merupakan darah langit dan juga sebagai pertanda buruk seperti wabah penyakit, kematian seorang raja, atau terjadinya perang besar. Penulis Romawi kuno Plutarch melambangkan hujan merah yang turun dari langit itu merupakan sisa-sisa darah prajurit yang menguap dan turun kembali sebagai hujan darah, atau hal ini terjadi setelah perang besar. Orang Eropa banyak percaya di masa lalu kalau misalkan hujan darah itu ternyata hasil dari pertempuran naga ataupun raksasa di awan yang terluka sehingga darahnya menetes dalam bentuk hujan merah.
Ngeri juga ya. Ternyata di wilayah Yunani kuno, hujan merah ini sering dianggap sebagai suatu peringatan yang datang dari dewa ataupun Tuhan mereka. Karena Tuhan atau dewa mereka itu murka. Jadi mereka manusia-manusia yang berada di sana zaman Yunani kuno harus segera bertaubat ataupun melakukan persembahan atau kurban untuk meredakan kemarahan dari dewa ataupun Tuhan mereka. Secara ilmiah, hujan merah merupakan peristiwa meteorologis dan biologis yang sudah terpecahkan. Penyebab yang paling umum terjadi di Eropa ataupun Afrika Utara, ternyata hujan merah ini terjadi karena adanya angin kencang atau angin siroko yang mengangkat debu halus dari gurun Sahara ke atmosfer yang tinggi. Debu halus yang dari gurun Sahara diangkat ke atmosfer ini ternyata kaya akan zat besi oksida ataupun hematit yang berwarna jingga atau kemerahan. Saat tetesan air hujan ini turun, partikel debu ikut terikat dan ikut jatuh ke bumi, memberikan warna-warna kemerahan pada air sehingga warnanya itu menjadi merah seperti darah. Dan juga saat air ini menguap, ternyata meninggalkan lapisan lumpur yang tipis. Ternyata setelah diselidiki lebih dalam, hujan merah yang terjadi di Kerala, India pada tahun 2001 dan juga hujan merah yang terjadi di Zamora, Spanyol pada tahun 2004 bukanlah disebabkan oleh adanya zat besi oksida ataupun hematit yang terdapat di hujan merah tersebut, tetapi karena adanya spora dari alga mikroskopis Haematococcus pluvialis dan juga genus Pentepohlia yang ikut dalam hujan merah tersebut yang menghasilkan lumpur tipis. Hujan merah yang bersumber dari alga itu mengandung karotenoid atau astaxanthin yang bertindak sebagai mekanisme perlindungan diri dari sinar UV. Lalu bagaimana mekanisme alga membuat hujan berwarna merah? Ketika hujan turun, giliran spora dari alga ini itu turun bersama air hingga hujan tampak seperti darah ataupun berwarna merah. Sangat menarik bukan? Dari mulai alga membuat hujan merah seperti ini. Berapa miliaran spora yang harus dibutuhkan untuk membuat hujan merah ini? Peneliti benar-benar meneliti hujan merah yang terjadi di India. Dan kalian tahu apa? Ternyata di India itu hujan merah terjadi karena berdasarkan mikroskop elektron terdapat spora sel tunggal yang mirip spora tumbuhan. Kalian harus tahu dan paham bahwa debu Sahara itu sebenarnya kaya akan nutrisi, tapi jika partikel debu Sahara ini terlalu banyak dan menutupi daun di pohon itu menghalangi proses fotosintesis yang akhirnya akan harus dibersihkan oleh hujan berikutnya. Sulit sekali ya membersihkan hasil dari hujan merah darah ini, itu mirip seperti darah ini. Lalu apakah hujan merah ini bisa diminum atau dikonsumsi oleh manusia?
Jangan coba-coba untuk mengkonsumsi hujan merah, meskipun hujan merah ini awalnya adalah murni saat berada di awan hujan. Namun, air hujan ini faktanya telah mengikat beberapa polutan, bakteri, dan juga partikel asing yang membuat hujan itu menjadi merah dan sangat berbahaya ketika dikonsumsi oleh manusia. Kalian harus tahu penyebab lainnya dari hujan merah, bukan karena ada logam hematit ataupun bukan cuma karena alga, tetapi ada faktor antropogenik lainnya, yaitu biasanya terjadi di kawasan industri berat seperti limbah oksida logam dan juga limbah kimia yang dapat mencemari terjadinya awan hujan, sehingga pencemaran tersebut mengubah warna hujan menjadi warna merah di wilayah kawasan yang tercemar limbah kimia tersebut. Kalian tahu teori kontroversial lainnya yang mengatakan bahwa hujan merah ini merupakan hasil dari sel ekstraterestrial ataupun panspermia, yang teori ini akhirnya dipatahkan oleh analisis DNA mendalam yang menyatakan bahwa hujan merah itu disebabkan oleh tumbuhan umum yang terdapat di bumi. Akhirnya kita harus berpisah dan sampai di penghujung episode Harta Berpasti 3 ini. Dan terima kasih telah menonton dan menyaksikan video di episode Harta Berpasti 3 dari awal sampai akhir tanpa skip dengan senang hati. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share account YouTube yang channel Eleonora A95 dan juga follow TikTok ya channel di @Eleonora_Amelia. Sampai jumpa di episode menarik lainnya. Tanpa rasa-rasa dampak dari kerugian yang amat besar dan lumpur yang besar akibat hujan merah ini. Wassalamualaikum.